Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, saya Adi Setiawan, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 3 Banjarmargo, Kabupaten Tulangawan, Provinsi Lampung. Saya juga menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2 tahun 2021 di LPTK UIN Araniri, Banda Aceh. Kali ini saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 3 Banjarmargo. Berikut video ujian kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang nggak masuk? Dengar semua. Dengan semua ya? Ya. Alhamdulillah. Baiklah, ketua kelas dipimpin untuk berdoa ya sebelum kita mulai pembelajaran. Siap, gerak. Mulai. Ya Rasulullah, Ya Habibi ya Muhammad, Ya Rusal Khafiqaini, Ya Habibi, Ya Wayyad ya Mumajjid, Ya Imam Al-Qiblataini, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Nabiyullah alaihi. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengingatkan materi di minggu kemarin. Siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Materi apa? Tentang apa? Salat sunnah. Sholat sunnah. Sholat sunnah itu bisa dikerjakan secara berjamaah, bisa berjamaah atau munfarid, bisa munfarid. Ada 3 macam pelaksananya. Yang berjamaah sholat apa? Ya coba. Salat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri. Apa lagi? Idul Adha. Sholat Idul Adha. Ya, ada lagi? Sholat Salat istisqa. istisqa. Sholat istisqa itu apa? Salat meminta hujan. Sholat meminta hujan. Terus yang keempat, sholat apa? Yang bisa dikerjakan berjamaah? Salat gerhana matahari. Sholat gerhana matahari, sholat khusuf. Yang kelima, sholat gerhana bulan khusuf. Jadi 5 sholat sunnah tersebut itu dilaksanakan secara berjamaah, tidak bisa dikerjakan sendiri atau munfarid. Nah, sekarang yang dapat dikerjakan berjamaah atau munfarid, sholat apa yang pertama? Tarawih. Sholat tarawih. Sholat tarawih itu apa? Salat yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Ya, sholat yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan. Sholat isya ya. Terus yang kedua sholat apa? Salat tahajud. Sholat tahajud. Ya. Ada lagi sholat apa yang bisa berjamaah munfarid? Witir. Sholat witir. Sholat witir itu apa? Ada yang tahu? Sholat witir? Ya, Salat Dennis. berjumlah ganjil. Ya, sholat sunnah yang rakaatnya ganjil itu witir. Yang keempat, sholat Salat tasbih. sholat tasbih. Yang kelima, Salat duha. sholat duha. Terus berikutnya yang ketiga, secara munfarid aja. Sholat sunnah apa yang bisa dikerjakan secara munfarid? Jadi tidak bisa dilaksanakan secara berjamaah. Ya. Yang pertama sholat rawatib. Sholat rawatib itu apa? Salat yang mengiringi salat fardu. Ya, sholat yang mengiringi sholat fardu, sholat sunnah ya, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Bisa di awal, bisa di akhir atau setelah sholat fardu. Kalau di sebelum sholat fardu namanya Kuliah. qobliyah. Kalau sesudah namanya Iya. ba'diyah. Yang kedua, sholat apa yang dikerjakan munfarid? Sholat sunnah? Tahiyatul masjid, jangan ragu-ragu ya. Tahiyatul masjid itu sholat penghormatan kepada masjid. Jadi ketika kita masuk masjid, disunahkan untuk sholat sunnah. Yang ketiga, sholat sunnah yang secara munfarid, pelaksananya ya. Salat istikharah. Sholat istikharah. Sholat istikharah itu apa? Meminta petunjuk. Meminta petunjuk. Betul. Jadi sholat istikharah bisa digunakan ketika misalnya kalian lulusan nih, mau lanjut ke sekolah mana bisa sholat istikharah. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tentang sujud ya. Nah, menjadi remaja, kalian masih remaja ya? Remaja yang rendah hati dengan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ya, untuk tujuan pembelajaran hari ini mengemukakan pengertian sujud syukur, sahwi, tilawah. Terus dalilnya, sebab-sebabnya, ketentuan cara, hikmah sampai mendemonstrasikannya. Jadi praktek, bisa mempraktekkan. Ya. Jadi kalau kita belajar agama, yang utama itu kita bisa mengamalkan. Tidak hanya kita
dapat nilai 100 tetapi pengamalannya 0, itu sama aja bohong. Jadi kita harus sebisa mungkin apa yang kita pelajari kita amalkan. Pelatihan sujud. Sujud itu dalam bahasa Indonesia berlutut serta meletakkan dahi ke lantai. Yang kedua, pernyataan hormat dengan berlutut serta menundukkan kepala sampai ke tanah. Berikutnya, ketentuan sujud gerakan di dalam sholat. Terus ada yang di luar sholat. Yang di luar sholat ada sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ini yang nanti kita akan pelajari. Ya, terus sujud wajib dilakukan dengan 7 anggota badan. Ya, ini dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung dari kedua kaki. Ini kurang 1 ya. Jadi ada 7 ditambah dengan hidung. Larangan dan kesalahan ketika sujud. Ya, silakan diperhatikan. Tidak menempelkan hidung di lantai. Nabi SAW bersabda, tidak ada sholat orang yang tidak meletakkan hidungnya ke lantai ketika sujud. Meletakkan siku di lantai. Ya, siku juga nggak Dari boleh Anas bin nempel. Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Nempel sikunya. "I'tadilu fis sujudi wa la yabsutu dhira'ihi kal kalb." Bersikaplah i'tidal ketika sujud. Sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Dibolehkan membaca doa dari Al-Quran ketika sujud, namun dengan niat membaca doa, bukan membaca Al-Quran. Ya, Keterangan selengkapnya ambil doa. diuraikan di pembahasan. Jadi ketika tentang sujud berdoa itu diperbolehkan ketika kita sujud. berdoa, malam sunnah itu. Menyibak rambut yang menjuntai ke bawah. Ini tata cara sujud Tata yang cara sujud. Secara umum, tata cara sujud yang benar telah disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, dahi, dan beliau berisyarat dengan menyentuhkan tangan ke hidung beliau, 2 telapak tangan, hidung, 2 telapak 2 tangan, lutut, 2 lutut. dan ujung-ujung 2 kaki." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis, 7 anggota sujud dapat kita rinci. Yang pertama, dahi dan mencakup hidung. Yang kedua, 2 telapak tangan. Yang ketiga, 2 lutut. Lalu yang keempat, 2 ujung-ujung kaki. Adapun bentuk sujud yang sempurna secara rinci dijelaskan sebagai berikut. Menempelkan dahi dan hidung di lantai. Nabi SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah, sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razak, dan disahihkan oleh Al-Albani. Seperti hidungnya tidak nempel. Meskipun ketika dalam hadis itu Rasulullah SAW itu menyebutkan dahi tapi yang ditunjuk hidung. Terus juga telapak tangan. Ini harus dihadapkan ke kiblat. Ketika sujud, ini jari-jarinya dirapatkan. Ya, berbeda dengan rukuk. Kalau rukuk direnggangkan, tetapi kalau sujud dirapatkan, dihadapkan ke kiblat. Jadi nggak miring seperti itu. Terus untuk ini siku tidak nempel di lantai. Ya, diangkat sedikit pun boleh. Terus ini agak direnggangkan, jadi ketiaknya terbuka. Terus tadi dirapatkan juga tidak boleh di bawah dada seperti ini. Jadi harus di samping. Ini seperti kita kira-kira ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kan ukurannya telinga atau sepundak. Jadi ketika sujud kita rata-rata seperti itu. Jadi jangan terlalu lebar nanti mengganggu temennya yang di samping. Jadi itu yang dilarang. Seperti tadi tambahan juga angkat kaki. Ada yang mau ditanyakan? Dan untuk berikutnya kita bagi kelompok ya. Bapak akan membagikan LKPD-nya. Di sini juga ada Mas Hari. Dan nanti soal yang harus dikerjakan. Untuk kelompok 1 itu sujud syukur ya. Kelompok 2 sujud sahwi, kelompok 3 sujud tilawah. Ya, ini materi dan ada soal yang harus dikerjakan secara individu ya. Ada yang belum dapat? Belum dapat pertanyaannya? Ini nanti diisi di akhir aja. Oke, silahkan didiskusikan ya. Itu tadi ya. Jadi dijelaskan pengertian. Yang pertama pengertian dalil kalau ada, terus sebab, tata caranya, ketentuannya, sampai hikmah. Hikmahnya disampaikan. Ini terakhir mempraktekkan ya.
Setelah presentasi nanti mempraktekkan. Kerjasama ya. Kerjasamanya. Silakan kalau ada yang mau kerja, bilang sama Bapak. Sudah, Pak? 15 menit cukup ya, nanti langsung maju ya. Maju per kelompok. Ada yang mau ditanyakan? Dari materi itu? Silakan ditanyakan kalau ada yang belum jelas. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai perwujudan dari rasa syukur. Contohnya seperti kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, seperti mendapatkan benda, barang, atau peringkat dalam kelas. Sebagai tanda rasa terima kasih kepada Allah, maka kita melakukan sujud syukur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Jelaskan pengertian sujud syukur beserta dalilnya. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai perwujudan rasa terima kasih. Dalil dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silakan dipraktekkan kelompok 1. Nova mendapatkan peringkat 1 di kelas atas. Rasa bersyukur Nova melakukan sujud syukur kepada Allah SWT. Diawali dengan takbir dan dilanjutkan dengan membaca Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sujud syahwi. Sujud syahwi. Secara bahasa, syahwi berarti lupa terhadap sesuatu atau lainnya, hati terhadap suatu perkara. Sujud syahwi merupakan sebutan untuk 2 sujud yang dilakukan oleh orang yang sholat untuk menggantikan kesalahan yang terjadi di dalam sholatnya karena lupa. Ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang sujud syahwi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, yang ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian ragu dalam salatnya dan tidak mengetahui beberapa rakaat dia salat 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan ambillah yang pasti. Kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Muslim. Sujud syahwi dilakukan setelah salam apabila munculnya keraguan atau datangnya informasi tentang kekurangan atau kelebihan rakaat salat diperoleh saat salat selesai. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan. Berikan contoh sujud syahwi dan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya,
Rio melaksanakan sholat subuh, tapi Rio lupa membaca doa qunut. Lalu Rio melakukan sujud syahwi. Jelaskan pengertian sujud syahwi. Secara bahasa, syahwi berarti lupa terhadap sesuatu atau lalainya hati terhadap suatu perkara. Jadi sujud sahwi itu berkenaan ketika kita sholat kelupaan membaca sunnah, salah satu sunnah atau rukun, kita diharuskan untuk sujud sahwi untuk menyempurnakan. Jadi pelaksanaannya ketika selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam kita langsung sujud 2 kali. Jadi sujud yang pertama, terus sujud, terus duduk di antara 2 sujud, terus sujud kembali dengan membaca bacaan yang sudah disampaikan nanti ya. Silakan kelompok 2 dipraktekkan sujud sahwinya. Melaksanakan sholat subuh, tetapi Rio lupa membaca doa qunut. Lalu Rio melakukan sujud sahwi. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika Rio melakukan sujud sahwi, dia membaca Subhanallah wa la yushu, Subhanallah wa la yushu, Subhanallah wa la yushu. Allahu Akbar. Lalu dia sujud kembali Allahu Akbar. dan membaca Subhanallah wa la yushu, Subhanallah wa la yushu, Subhanallah wa la yushu. Allahu Akbar. Lalu dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari kelompok kami, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sujud tilawah. Sujud tilawah dapat dilakukan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jika dilakukan di dalam sholat, sujud dilakukan mengikuti imam. Jika imam sujud ketika membaca ayat sajadah, maka makmum ikut sujud. Jika imam tidak sujud, makmum juga tidak sujud. Jika dilaksanakan di dalam sholat, sujud tilawah dilakukan dengan cara bertakbir. Setelah dibacanya ayat sajadah tanpa mengangkat tangan, dilanjutkan dengan sujud 1 kali. Setelah itu bangun dari sujud untuk berdiri lagi dan melanjutkan sholat. Terdapat 15 ayat sajadah dalam Al-Quran. Ayat-ayat itu diberi tanda di dalam mushaf Al-Quran. Nomor 1, surat Al-A'raf ayat 206. Nomor 2, surat Al-Ra'd nomor 15. Nomor 3, surat An-Nahl ayat 50. Nomor 4, surat Al-Isra ayat 109. Nomor 5, surat Maryam ayat 58. Nomor 6, surat Al-Hajj ayat 18. Nomor 7, surat Al-Hajj ayat 77. Nomor 8, surat Al-Furqan ayat 60. Nomor 9, surat An-Nam ayat 26. Nomor 10, surat As-Sajdah ayat 15. Nomor 11, surat As-Sad ayat 24. Nomor 12, surat Fusilat ayat 38. Nomor 13, surat An-Najm ayat 62. Nomor 4, surat Al-Insyiqaq ayat 21. Nomor 15, surat Al-Alaq ayat 19. Sekian dari kami, ada pertanyaan? Menurut mayoritas ulama, sujud tilawah hukumnya sunnah, yang artinya Sunnah dilakukan mendapat pahala, dan bila tidak dilakukan tidak mendapat dosa atau siksa. Nomor 1, ada pertanyaan? pengertian sujud tilawah berserta contohnya. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan kelompok 1, kita akan langsung melakukan praktek sujud tilawah. Contohnya, suatu hari Ardi membacakan di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u insyaqqat
طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Allahu Akbar. سجد وجهه للذي خلقه وساق سمعه وبصره بقوله وقوته سجد وجهه للذي خلقه وساق سمعه وبصره بقوله وقوته سجد وجهه للذي خلقه وساق سمعه وبصره بقوله وقوته. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Tadi presentasi dari 3 sujud, dari sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi ya. Jadi sujud syukur. Berdiri dulu sebentar. Utusan Allah, kekasih Allah, nabinya Allah, dalam sholat Allah, doa sebenarnya untuk semua manusia, untuk menggunakan dari panasnya dalam neraka, idola yang mengajak semua umatnya masuk surga abadi bersama dengannya. Ayo hati-hati, jangan salah pilih idola yang asli itu beliau ini. TV sinetron atau penyanyi, idola yang cintanya sudah pasti ya. Cukuplah galaunya, cukuplah bingungnya, cukuplah musiknya untuk mencari idola. Dia manusia utama, penyempurna akhlak yang dimiliki kita. Ya Rasulullah, Salam alaika. Jadi kalau malam Ya cukup Rasulullah, salam alaika. malam Ya Habibullah, salam Ya, pagi. alaika. Ya Ya. Nabi Allah, salamun Sore. salam alaika. Malam. Ya Rasulullah, anta syamsun, bagus, anta bagus. Sekali lagi ya. Ya Coba pagi, anta nurul Ya. qalbi. sore, malam, Anta iksiru Malam. qalbi. Ya Nabi sore, Ya. Ya Pagi. Rasulullah. Sekali lagi yang salah depannya. Siap ya, fokus ya. Yuk. Pagi, sore, malam, sampai salah. Siang. Ada temennya. Oke, jangan mulai dulu. Kita kasih tepuk tangan bagi orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'qul. Shadaqallahul azim. Oke, sekarang dikerjakan lembar pertanyaan itu di lembar jawab ya. Nanti kalau sudah selesai dikerjakan. 10 menit cukup ya? Cukup. Selesai ya? Ya. Yang udah selesai silakan dikumpulkan ke depan. Ya, silakan dikumpul. Ya, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Ada yang masih perlu ditanyakan tentang sujud syukur, tilawah ataupun sahwi? Tidak ada. Jika tidak ada, kita
Apa sih yang kalian dapat setelah belajar sujud materi kita hari ini? Silakan angkat tangan yang mau menyampaikan. Ya, silakan. Dapat memberikan contoh bagaimana sujud syahwi, tilawah, bersyukur. Ya, dapat memberikan contoh. Ada lagi? Yang lain silakan disampaikan. Ya, silakan Janis. Dapat mengetahui apa itu sujud syahwi, apa itu sujud syukur, dan apa itu sujud tilawah. Ya, dapat mengetahui. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Kita dapat mempraktikkan di rumah ketika kita mendapatkan apa yang harus kita lakukan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah tadi tentang kita belajar tentang sujud. Syukur itu kita lakukan ketika kita mendapat berkah nikmat. Misalnya kita ranking kalau kalian mendapat hadiah, mendapat apa saja. Misalnya kalian punya adik, itu bisa juga suatu rezeki berkah. Ya. Jadi tidak hanya naik kelas, ranking 1, lulus. Di samping itu, jika kita terhindar dari musibah mara bahaya, kita juga disunahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Misalnya ada bencana alam, kita selamat, padahal tetangga kita banyak yang nggak selamat, kita disunahkan untuk bersujud syukur. Ya, sujud sahwi itu ketika sholat itu lupa. Banyak namanya kita beribadah, itu musuhnya setan selalu mengganggu. Ya, jadi ketika kita lupa jumlah rakaat atau ada bacaan yang terlewatkan, kita disunahkan untuk sujud sahwi sebelum salam sebanyak 2 kali. Untuk sujud tilawah ini khusus ketika ada bacaan ayat-ayat sajadah. Al-Alaq itu ada tadi yang disampaikan kelompok 3. Jadi ketika kita yang membaca, kita disunahkan. Tetapi ketika kita mendengarkan, kita melihat ini yang baca sujud enggak. Jadi ketika yang baca itu sujud, kita disunahkan untuk sujud. Tetapi yang baca, kalau yang baca ini enggak sujud, kita tidak perlu melakukan sujud. Ya, jadi tergantung yang baca kalau kita mendengarkan. Begitu juga kalau misalnya dalam sholat itu bisa juga dilakukan untuk sujud tilawah. Karena ada bacaan setelah surat Al-Fatihah, ada surat yang lain, imam membaca ayat sajadah, kebetulan kalau imamnya sujud ya kita ikutin sujud. Ya, jangan sampai nanti kita kaget malah subhanallah. Nggak tahu berarti kita kalau itu ayat-ayat sajadah. Sujud itu menempelkan kepala kita ke lantai. Tidak hanya kepala sebenarnya, tetapi yang paling mulia dari anggota badan kita adalah kepala. Jadi ketika kita sujud, itu bentuk kita rendah hati kita kepada Allah Sang Pencipta kita. Ya. Jadi kita merendahkan diri, merendahkan hati ketika sujud. Kita harus merasa rendah, karena kita itu ya tidak ada apa-apanya. Kita ini hanya bisa memakai yang dikasih Allah. Kita pun bisa menciptakan itu, bahan-bahannya sudah diciptakan oleh Allah. Manusia bisa menciptakan motor, tapi bahan-bahannya tetap dari Allah. Tidak ada yang bahan yang benar-benar diciptakan manusia sendiri, itu nggak ada. Jadi kita itu ya sepantasnya lah kita bersyukur dengan bersujud, terutama sholat ya. Sholat itu karena sholat itu kan wajib, sholat 5 waktu. Ya, jadi kalau kita lihat, kalian lihat, kalau kalian pernah lihat peta globe, pernah lihat ya? Ya. Peta dengan segitu, kalau kita lihat itu kira-kira ukuran kita seberapa? Kita sangat kecil sekali. Itu baru peta, baru globe, belum satu galaksi. Ada matahari dan planet-planetnya. Kita ini kayak kuman, kayak virus ukurannya di hadapan Allah. Dan apa yang perlu kita banggakan?
Jadi sudah sewajarnya kita bersyukur pada Allah. Terlebih lagi, apa yang kita lakukan di dunia ini itu akan kembali ke diri kita. Jadi ketika kita ibadah, itu manfaatnya kembali ke diri kita. Dan ketika kita berbuat jahat, tidak mau beribadah, itu pun kembali ke diri kita. Jadi tinggal pilihan kita di dunia ini, yang sementara ini, sementara nanti di akhirat kita hidup selamanya. Ya, dan di akhirat itu tidak ada kewajiban lagi, tinggal menikmati apa yang kita lakukan di dunia ini. Tinggal panen, tidak ada perintah sholat lagi, nggak disuruh belajar lagi. Sabar-sabarlah, ditahanlah kita hidup di dunia ini untuk taat kepada Allah, karena kita ini memang diciptakan untuk beribadah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Ya, tidak Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Ya, itu demikian untuk pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mengulas kembali tentang sujud. Setelah itu kita akan melaksanakan ulangan harian. Ya, jadi belajar di rumah, dibaca-baca kembali materi tentang sujud. Ya, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Jika tidak ada, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.